Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar semuanya? Baik. Oke. Di sini kita akan memasuki atau melaksanakan konseling kelompok. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yasinta dan ini dengan siapa? Isa Dan Wika. Wika. Oke, Isa dan Wika. Di sini sebelumnya ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Enggak. Nggak tahu. Enggak. Oke, jadi saya jelaskan sedikit mengenai konseling kelompok. Konseling kelompok sendiri itu adalah konseling yang menggunakan dinamika kelompok atau menggunakan keaktifan dari seluruh anggota. Jadi nanti dalam proses konseling kelompok kalian berdua dituntut untuk aktif berbicara dan mendengarkan satu sama lain. Bisa dimengerti ya? Yes. Lalu ada tujuan konseling kelompok. Ada yang tahu konseling kelompok? Tujuannya apa? Nggak tahu. Jadi tujuan konseling kelompok sendiri adalah kita dapat mencari solusi atau memecahkan masalah secara bersama-sama, nggak individu antara individu. Oke, tadi kita sudah berdoa. Sekarang kita akan melaksanakan konseling kelompok. Nah, sistemnya seperti ini. Di sini ada 2 masalah karena ada 2 orang. Nanti kamu menceritakan masalahmu dan kamu, Wike, akan menceritakan masalah juga. Nanti dari 2 masalah ini kita akan memilih bersama-sama, memfokuskan masalah apa yang akan kita pecahkan bersama-sama. Bisa dipahami ya? Yo. Oke, masalah pertama kita mulai dari masalahnya Isa. Kalau masalah saya malas belajar atau tidak mengerjakan tugas. Saya lebih senang bermain HP, buka YouTube atau Instagram. Kalau nggak gitu saya tidur, bingung mau ngapain lagi. Jadi itu tadi masalahnya Isa ya. Masalahnya Isa itu malas belajar, lebih senang main HP, main gadget kayak gitu. Terus masalah kedua, masalah Wika apa? Masalah saya malas beraktivitas karena keadaannya sedang lockdown. Jadi, saya malas ngapa-ngapain. Saya jarang bersih-bersih rumah, membantu ibu, malas semuanya lah. Jadi pokoknya malas beraktivitas gitu ya. Malas ngapa-ngapain, mendingan rebahan aja. Oke. Jadi teman-teman, di sini ada 2 masalah yang akan kita bahas. Bukan kita bahas ya. Kita di sini akan vote bersama-sama. Masalah apa sih enaknya yang akan kita bahas? Gimana? Masalahnya Isa. Oke, jadi tadi saya sudah mendengarkan 2 permasalahan yang berbeda dari teman-teman. Nah, di sini di konseling kelompok ini kita hanya memfokuskan pada satu masalah dan kita pecahkan bersama-sama. Enaknya masalah yang Isa atau masalahnya Wika nih? Menurut saya masalah Isa saja. Karena menyangkut pendidikan, mengingat pendidikan itu penting. Oh, ya boleh. Jadi kita bahas masalahnya Isa aja yang harus belajar ya. Jadi sudah disepakati ya masalah yang akan kita bahas hari ini adalah masalahnya Isa. Nah, boleh diceritain kembali nggak sih masalah yang dari Isa itu apa? Jadi masalah saya tadi, saya jadi malas belajar, tidak mengerjakan tugas, saya lebih senang bermain HP. Kalau nggak gitu saya tidur, bingung mau ngapain lagi. Jadi lebih senang main HP gitu ya daripada ngapa-ngapain, apalagi belajar. Iya. Nggak nyicil tugas gitu. Enggak, belajar. Nah, gimana nih tanggapannya menurut Wika masalahnya Isa yang tadi malas belajar? Kalau menurut saya, meskipun di masa pandemi, setidaknya kamu belajar menyicil tugas yang diberi dari guru. Meskipun tidak menyicil, setidaknya kamu membaca untuk menambah wawasan kamu. Sehingga kamu tidak tertinggal pelajaran dan wawasan kamu bertambah. Pandemi tidak menghalangi kamu untuk mencari wawasan yang baru dan pelajaran yang baru. Jadi di masa pandemi ini sebaiknya kita itu memanfaatkan apalagi kayak internet, jaringan sosial media itu dengan baik. Kita bisa cari wawasan lebih banyak dan daripada nggak ngapa-ngapain kan kita mending belajar, nyicil tugas gitu. Nah itu tadi tanggapan dari Wika buat masalahnya Isa. Gimana nih tanggapannya Isa? Oh, jadi saya harus menata niat untuk mengerjakan tugas meskipun dengan cara mencicil ya. Karena ini juga kewajiban saya juga. Nah, benar sekali. Jadi kamu harus menata niat kamu lagi biar nggak malas belajar. Jadi
di masa pandemi kali ini kamu juga masih punya semangat belajar karena pendidikan juga penting buat kamu gitu. Jadi masalah yang kita angkat tadi adalah malas belajar di masa pandemi. Terus menurutnya teman-teman juga kita juga udah mencari sebuah solusi dan menemukan sebuah solusi, yakni meskipun di masa pandemi kita harus memanfaatkan media sosial atau khususnya internet dengan sangat sebaik-baiknya. Kita juga bisa mencari informasi lebih buat menambah wawasan kita. Baik, terima kasih teman-teman ya sudah mau ikut gabung dalam proses konseling kelompok kali ini. Semoga tadi konselingnya bermanfaat dan bisa berguna bagi kita semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.